belajar dengan tema membahas tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saat kita fokus dengan sesuatu yang kita sukai, itu namanya mindfulness. Nah, mindfulness ini sangat mempengaruhi efektivitas kita dalam menumbuhkan KSE-nya anak-anak. Ini ya, refleksi itu memang harus dilakukan supaya kita tahu kayak emosi yang dirasakan anak-anak itu bagaimana. Ketika kita memperhatikan emosi anak-anak, tentu mereka akan merespon, oh ternyata guruku peduli dengan perasaanku. Jadi dia memiliki rasa juga, oh aku harusnya begini ya di dalam kelas. Ini adalah contoh RPP yang menggambarkan pengajaran eksplisit tentang 5 KSE tadi ya. Mari kita lihat bersama-sama. Misalnya ini kelas 7, mata pelajarannya dan pembelajaran basis proyek, pembelajaran kooperatif, diskusi, refleksi diri ini mesti ya harus penilaian diri, pemberian suara atau pilihan. Nanti di kelasnya masing-masing silakan jangan yang belum muncul sosial emosionalnya yang mana, pelajarannya mengenal emosi. Linguistik antara lain dengan refleksi, apresiasi, misalnya alhamdulillah pembelajaran PAI hari ini anak-anak semangat, semuanya aktif. Nah itu juga menumbuhkan sosial emosional anak-anak dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Nah, ternyata dalam proses pembelajaran itu juga bisa kita menerapkan atau caranya gimana untuk menumbuhkan sikap sosial emosional anak-anak. Nah, kalau gitu saya beri tugas nih. Nanti silakan jenengan yang pertama mengidentifikasi kompetensi sosial emosional yang perlu ditumbuhkan di kelasnya jenengan. Kemudian membuat RPP untuk aksi nyatanya, tindak lanjutnya. Bisa kalau memang ada waktu, entah itu setengah jam atau 1 jam, lebih ke ini tadi, menumbuhkan kecerdasan emosional sama sosialnya anak. Mungkin gitu. Untuk anak-anak menuangkan emosinya di buku tersebut. Kalau anak-anak yang nggak suka nulis, nah baru ngobrol. Tapi ada anak yang susah untuk menyampaikan, nggak isin aku. Nah itu bisa menyampaikan di buku, boleh. Di waktu 30 menit itu, jadi 30 menit itu bisa semua anak. Jadi kita bisa tahu. Hari ini bahwa memperhatikan kecerdasan sosial dan emosi anak sangatlah penting. Bahkan sekedar menanyakan kabar pada siswa merupakan hal yang krusial karena berpengaruh pada mood belajar anak pada saat itu. Tindak lanjutnya akan lebih memperhatikan kecerdasan sosial dan emosi anak, mulai dari hal-hal sederhana seperti menjadi pendengar yang baik dan tidak mudah menjudge anak. Yang pertama itu mendapatkan keterampilan interaksi yang baik, dan tindak lanjutnya itu lebih intens mengajak komunikasi kepada anak-anak. Karena ya memang ada anak-anak di kelas 3 Israel memang ada yang tidak bisa diajak komunikasi. Meskipun itu sudah memang saya sudah tanya dari bernada atau bagaimana nadanya, itu masih belum bisa, belum berhasil. Mungkin saya kurang intens. Emosional dan sosial siswa yang ternyata itu sangat luas, sehingga membuka pandangan saya kalau selama ini tuh anak-anak itu perlu saya perdalam lagi, kayak tadi kesadaran emosinya, kesadaran dirinya atau manajemen dirinya, khususnya untuk anak kelas 1 itu tidak hanya sekedar anak ini baik atau anak ini kurang ini, tapi ternyata saya masih perlu memperdalam lagi di dimensi-dimensi yang tadi ada. Sehingga untuk tindak lanjutnya
Saya ingin menerapkan apa yang sudah dijelaskan Mendikbud, misalkan kalau untuk kesadaran emosi berarti di beberapa pembelajaran saya harus menerapkan ini. Jadi saya perlu mempraktekkan itu semua. Sosial emosional belajar yang ternyata sangat penting gitu ya. Karena saya sendiri juga masih belajar, jadi saya sama anak-anak juga belum terlalu mengenal gimana caranya untuk menghadapi ini. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti saya akan lebih intens lagi untuk menekankan bagaimana menghadapi anak yang seperti ini, gimana yang seperti ini. Ini kita mendapatkan satu pelajaran yang terbaik terkait emosional dan sosial. Semoga kegiatan kali ini memberikan manfaat yang banyak untuk dipraktekkan di kelasnya masing-masing dan juga untuk saya juga sebagai guru pendamping. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa kali ini. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan paparan materi dengan baik. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.